Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri Tumbal Terakhir. Kisah ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial akan mengerikannya pesugihan yang bermotif perdagangan. Bagaimana kisahnya? Kita simak berikut ini. Tumbal Terakhir. Pagi itu kira-kira jam 8 pagi. Ridwan pergi ke tempatnya yang kebetulan berada di salah satu desa di daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Teman Ridwan ini bernama Abi. Dia merupakan salah seorang pedagang sukses di desanya. Bayangkan saja, dalam 1 tahun, Abi telah meraup ratusan juta keuntungan. Akan tetapi, ternyata para warga sekitar telah memiliki prasangka yang tidak baik terhadap apa yang dikerjakan oleh Abi sendiri. Abi dinilai telah melakukan pesugihan bersama dengan Dewi Lanjar. Hal ini diungkapkan saat satu persatu keluarganya meninggal tanpa sebab. Korban terakhir diketahui adalah adiknya sendiri yang masih berusia sekitaran 10 tahun. Para warga mengatakan saat di mana adik dari Abi ini sakit, Abi tidak membawanya ke rumah sakit, melainkan membawa ke sebuah tempat yang letaknya tidak diketahui. Banyak isu yang beredar bahwa adiknya menjadi tumbal dan dibawa ke sebuah padepokan tempat dirinya bersama Dewi Lanjar melakukan sebuah perjanjian terikat. Perjanjian itu membuat beberapa hal. Di antaranya, korban harus orang terdekat. Korban memiliki ikatan terhadap pelaku. Korban adalah orang yang menggunakan barang-barang dari pelaku. Ridwan sendiri tidak banyak tahu terkait isu yang telah beredar secara luas. Namun dirinya sangat tidak nyaman jika temannya sendiri dituduh oleh banyak warga karena telah melakukan pesugihan dan sengaja menumbalkan satu persatu keluarganya. Karena itulah, kedatangan Ridwan menuju ke rumah Abi ingin meminta klarifikasi terkait apa yang dikatakan oleh warga terkait dirinya itu. Dan singkat cerita, sesampainya Ridwan di rumah Abi, ia langsung bertemu dengan Abi. Abi saat itu sedang mengenakan pakaian serba hitam, seperti habis melakukan sebuah ritual. Bau kemenyan juga sangat menyengat di seluruh ruangan rumah Abi. Abi yang melihat Ridwan mendatangi rumahnya, langsung menanyakan maksud dan tujuannya. Ridwan, kenapa datang ke rumah? Oh, begini mas, saya mau menanyakan suatu hal. Suatu hal apa itu? Kata warga sekitar, kamu melakukan pesugihan bersama Dewi Lanjar. Apakah betul, Mas? Astagfirullah, siapa yang bilang begitu? Itu, Mas, para warga. Makanya aku kesini, ingin bertanya langsung dengan jenengan. Abi yang mengetahui tujuan kedatangan Ridwan hanya bisa mengangguk. Dia pun menyuruh kepada Ridwan untuk duduk sebentar. Sebentar ya, Mas. Saya ingin ke belakang dulu. Iya mas, monggo, silahkan. Abi pun pergi ke dapur untuk membawakan makanan dan sesuatu untuk Ridwan. Ridwan pikir apa yang dilakukan Abi adalah karena memang sebatas pertemanan biasa. Alhasil, segala sesuatu yang diberikan oleh Abi adalah karena sebatas pertemanan belaka dan tidak mencurigai apapun yang diperbuat oleh Abi kepadanya. Tidak lama kemudian, Abi pun kembali menuju ke Ridwan, sembari membawa makanan dan beberapa barang penting yang nantinya akan diserahkan kepada Ridwan. Ini Mas Ridwan, buat kamu. Loh, ini apa mas? Itu baju yang baru saja aku beli. Di dalamnya juga ada jam tangan. Maaf mas, saya datang ke sini itu cuma silaturahmi. Saya nggak bisa terima barang ini, Mas. Kalau kamu nolak,
Berarti kamu percaya dong sama perkataan mereka. Perkataan mana, Mas? Perkataan warga yang mengatakan kalau aku melakukan pesugihan. Bukan gitu, Mas. Tapi kalau kamu nggak percaya, silahkan terima saja barang ini. Sebenarnya, dalam diri Ridwan timbul perasaan yang tidak enak. Yang membuat dirinya secara canggung adalah karena pemberian tersebut. Ridwan tidak ingin menerima barang apapun. Bukan karena dirinya takut akan dijadikan tumbal, namun karena tidak ada maksud terselubung jika Ridwan mengunjungi Abi karena ada sesuatu dan maksud tertentu. Karena memang tidak ingin memecah pertemanan antara keduanya, Ridwan pun akhirnya menerima barang pemberian dari Abi. Ya udah, Mas. Matur suwun ya. Terima kasih. Iya, Mas. Sami-sami. Kalau ada apa-apa, bilang saja ya. Mas. Aku langsung pulang dulu ya, Mas. Loh, kok buru-buru? Memangnya kamu mau kemana? Kan belum diminum suguhannya. Ridwan pun langsung meminum minuman yang diberikan Abi kepadanya. Setelah usai menikmati minuman yang diberikan Abi, Ridwan pun akhirnya izin pamit untuk pulang ke rumah. Karena memang dirinya masih ada urusan yang belum diselesaikan. Setelah malam harinya, Ridwan pun langsung mengenakan barang-barang yang diberikan Abi kepadanya. Sambil berkaca di depan cermin, Ridwan pun merasa percaya diri dengan penampilan yang sekarang. Sambil senyum-senyum sendiri ke arah cermin, Ridwan mulai bergaya seperti layaknya orang-orang ketika mendapatkan barang mewah. Akan tetapi, dirinya tidak menyadari bahwa barang itulah yang menjadikan jembatan bagi munculnya kebanyakan teror yang akan terjadi di rumahnya. Setelah selesai bergaya di hadapan cermin, Ridwan pun melepasnya lagi barang-barang yang diberikan Abi kepadanya. Ia pun meletakkan barang-barang tersebut di lemari pribadinya dan menguncinya dari luar. Badannya yang cukup lelah pun mengharuskan Ridwan untuk tertidur lebih awal. Ia pun tertidur dalam keadaan posisi menghadap ke arah lemari. Tepat di malam harinya, suara demi suara aneh muncul dari dalam lemari tersebut. Berawal dari suara ketukan dari dalam lemari, lalu disusul dengan suara cakaran yang berasal dari dalam lemari tersebut. Namun, suara tersebut tidak membuat Ridwan terbangun hingga pagi hari. Keesokan harinya, saat di mana Ridwan terbangun, ia terkejut melihat pintu lemari yang sudah terbuka dengan lebar. Bukan hanya itu saja, di bagian dalamnya sudah terdapat cakaran aneh yang bisa dipastikan cakaran tersebut bukanlah cakaran kucing atau hewan yang ada di sekitaran rumah Ridwan. Mengetahui hal tersebut, Ridwan pun melaporkan hal ini kepada kedua orang tuanya. Bu, Pak, lihat lemari Ridwan, Pak. Kedua orang tua Ridwan pun mengecek kamar Ridwan. Saat kedua orang tua Ridwan melihat lemari tersebut, mereka berdua langsung terkejut. Loh, kok ada bekas cakaran? Ini bukan ulah kucing kamu kan, Wan? Bukan, Bu. Kucingku nggak mungkin lah masuk lemari. Soalnya udah saya kunci dari luar. Terus, yang buka lemari siapa? Makanya itu, Pak. Aku bingung Soalnya kuncinya aku taruh di bawah bantal loh. Kedua orang tua Ridwan pun mulai terdiam sejenak. Baru kali ini, rumahnya mendapatkan sesuatu yang tidak nyata. Dan yang paling parah, bentukan cakaran yang membekas di lemari tersebut seperti bentuk cakaran hewan buas. Memangnya di dalam lemari itu ada apanya, Tuan? Ya nggak ada apa-apanya lah, Bu. Ridwan cuma nyimpen barang pemberian dari Abi kok. Abi? Abi teman kamu yang kayak mendadak itu toh? Iya, Bu. Ridwan dikasih jam sama baju. Sebaiknya kamu buang saja itu sekarang. Itu adalah wadal. Loh, wadal, Bu? Loh, Abi itu orang baik loh, Bu. Jangan gampang fitnah dulu, Bu. Ibu Ridwan pun langsung mendekati Ridwan.
yang kebetulan belum mengerti apa yang sudah terjadi di sekitaran desanya. Gini loh Nang, kamu itu nggak tahu anak Pak RT meninggal 3 hari kemarin itu kan? Tahu Bu, saya tahu kok. Tapi memangnya itu ulah Abi ya Bu? Ridwan, Bapak tahu kalau Abi itu teman kamu. Tapi kamu harus ingat, sedekat-dekatnya teman kamu kepadamu itu tidak menjanjikan dirinya bakal menumbalkanmu. Ridwan masih belum percaya dengan apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Ia juga masih belum menerima jika keanehan di balik ini adalah ulah dari Abi. Ridwan hanya bisa beranggapan bahwa isu warga hanya pembohongan belaka. Yang Ridwan tahu, Abi adalah teman baiknya. Waduh, iki piye toh? Nurut sama bapak dan ibu, buang semua barang pemberian dari Abi. Duh, piye yo? Aku kok jadi bingung koyok gini toh. Ridwan tidak bisa berkutik apa-apa. Dirinya hanya bisa mengikuti apa yang menjadi perintah kedua orang tuanya. Walaupun agak berat untuk menjalankan perintah tersebut, akan tetapi Ridwan tetap mengikuti perintah tersebut dengan hati yang belum benar-benar ikhlas. Akhirnya, Ridwan pun membuang barang pemberian dari Abi ke tempat sampah. Setelah barang tersebut dibuang, Ridwan pun langsung menjalankan aktivitas seperti biasanya. Namun, dari sinilah awal teror dimulai, di mana Ridwan selalu mendapatkan gangguan-gangguan aneh saat dirinya usai membuang kedua barang pemberian Abi tersebut. Saat malam harinya, Ridwan kebetulan ingin tertidur. Namun dirinya tidak bisa tertidur gara-gara terdengar suara aneh yang berasal dari depan rumahnya. Suara tersebut seperti suara orang yang sedang marah dengan nada bicara yang sangat kencang dan tinggi. Saat Ridwan mengecek pintu depan rumahnya melalui lubang pintu, ternyata di hadapan rumah Ridwan sudah berdiri sosok genderuwo dengan mata yang merah dan menyala. Ridwan yang melihat itu pun langsung memberitahukan kepada kedua orang tuanya. Saat kedua orang tua Ridwan penasaran dengan apa yang baru saja dilihat, keduanya benar-benar terkejut saat melihat sosok genderuwo sudah berdiri dengan tatapan mata yang benar-benar mengerikan. Astagfirullahaladzim, genderuwo dari mana itu Wan? Nggak ngerti Bu, tiba-tiba ada di depan rumah. Bapak dari Ridwan mulai curiga dengan barang yang baru saja dibuang oleh Ridwan. Hal itu dikarenakan barang yang dibuang oleh Ridwan letaknya berdekatan dengan munculnya sosok genderuwo tersebut. Pada akhirnya Bapak Ridwan pun menyuruh semua keluarganya untuk masuk ke dalam rumah agar tidak mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Bapaknya Ridwan mulai mencari cara agar segala gangguan yang berada di sekitaran rumahnya bisa menghilang dengan seutuhnya. Akhirnya, tepat di malam harinya, bapaknya si Ridwan itu mencari seorang kiai yang berada di sekitaran rumahnya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pak Yai tersebut akhirnya tiba tepat di mana seluruh keluarga Ridwan sedang santai. Awalnya, kiai yang bernama Irsad ini santai-santai saja, sembari mendengarkan apa yang menjadi curhatan dari keluarga Bapak Ridwan. Hingga akhirnya, Pak Yai Irsad pun membuka jawaban yang sangat mencengangkan. Anakmu ini akan dijadikan tumbal terakhir. Apa Pak Irsad? Tumbal terakhir? Tumbal yang dimaksud adalah mereka yang sudah mendapatkan putaran terakhir dari hitungan yang sudah ditumbalkan. Tapi orang yang melakukan pesugihan, mereka akan mendapatkan kriteria tertentu. Terlebih lagi bagi mereka yang secara tidak sengaja menjadi orang terdekat dari si pelaku itu. Mendengar hal tersebut, bapak dari Ridwan itu sempat terkejut. Dia tidak percaya jika nantinya Ridwan akan menjadi tumbal terakhir dari orang terdekat Ridwan sendiri. Kalau boleh tahu, siapa orangnya Pak Yai? Kiai Irsad menatap ke arah Ridwan
yang seolah-olah telah mengetahui siapa pelakunya. Ridwan, kamu tahu kan? Iya Pak, saya tahu. Siapa? Abi Pak. Benar nak Ridwan, temanmu sendiri. Jelas Kiai Irsyad. Mendengar hal itu, Ibu Ridwan langsung keluar dari rumah. Ia langsung mengambil benda yang menjadi pemberian dari Abi untuk anaknya. Ini Pak Yai, ini benda pemberian tersebut. Pak Yai tersebut langsung mengambil benda itu dan meminta kepada Ibu Ridwan untuk mengambilkan air untuk menghancurkan energi negatif yang masih tersisa di dalam benda tersebut. Benda ini adalah perantara yang digunakan oleh pelaku untuk mengikat korban. Jika tidak dihancurkan, si korban akan terus terikat. Untungnya kita belum terlalu jauh, jadi kita masih bisa menyelamatkan Ridwan untuk bisa menghancurkan benda ini. Kiai Irsyad pun membasahi benda tersebut, lalu menguburnya di sebuah tempat ke arah timur yang berdekatan dengan rumahnya. Setelah dikubur, tiba-tiba mereka semua merasakan getaran yang hebat, seolah-olah bumi itu bergetar karena dikuburnya benda tersebut. Kiai itu pun langsung menyuruh kepada keluarganya Ridwan untuk mundur beberapa langkah, agar tidak terkena energi yang terpancarkan dari benda yang sudah dikubur tersebut. Pak Yai, apakah aman? Aman, insya Allah. Semuanya sudah selesai. Tinggal menunggu waktu. Menunggu apa Pak Yai? Menunggu pelakunya terkena tulahnya sendiri. Ridwan pun belum paham apa yang dimaksud oleh Kiai Irsyad tersebut. Ia sejenak berpikir untuk mengetahui apa tulah yang akan diterima oleh Abi yang merupakan pelaku dari pesugihan tersebut. Tulah yang akan diterimanya apa Pak Yai? Macam-macam. Bisa saja usahanya hancur, atau memang ada faktor lain. Semenjak saat itu, Ridwan mulai kepikiran terhadap Abi. Di lain sisi, dirinya ingin menyelamatkan Abi, namun dia tidak tahu bagaimana cara menyadarkannya, karena dia sendiri sudah dijadikan tumbal olehnya. Keesokan harinya, muncul berita yang kurang mengenakan, di mana rumah Abi kebakaran, hingga seluruh harta dan barang-barang mewahnya hangus terbakar. Bukan itu saja, usahanya menjadi kacau balau. Para warga sendiri belum tahu bagaimana kejadian itu berlangsung. Yang pasti, saat di tengah malam, muncul kobaran api secara tiba-tiba dari dalam rumah Abi, hingga merambat ke seluruh ruangan yang ada di sekitarannya. Abi sendiri dinyatakan tewas karena terjebak di dalam kamar. Tubuhnya terkena bara api yang saat itu sedang besar-besarnya. Melihat tubuhnya yang sudah gosong dan menghitam, Ridwan tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa meneteskan air mata sembari mendoakan yang terbaik untuk Abi sendiri. Lambat laun rumah yang dimiliki Abi pun tidak dipergunakan lagi. Namun para warga masih melihat lalu lalang sosok Gendorwo yang dipercaya sebagai perewangan peliharaan dari almarhum Abi. Sosok Gendorwo itu ternyata mencari tuan baru untuk dijadikan sebagai pelaku pesugihan, agar dirinya mendapatkan tumbal terakhir. Mengetahui hal ini, Kiai Irsyad pun langsung turun tangan dan memasang beberapa katalis, benda-benda dari alam, yang berfungsi untuk memagari sekitaran rumah Abi, agar sosok tersebut tidak mengganggu para warga. Semenjak saat itu, Gendorwo yang menghuni rumah Abi tidak terlihat sama sekali. Para warga pun menjadi tenang karena tidak ada lagi rumor pesugihan yang mencari tumbal terakhir dari sosok Gendorwo tersebut. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Apakah cerita ini nyata atau fiksi? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat, panjang umur, dan bahagia selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami.
dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.